Kelompok difabel dan perempuan pedesaan menjadi isu penting dalam penyelenggaraan event Women 20 atau W20. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu melantik 276 ASN di lingkup Pemkab Teluk Bintuni. Salam jumpa pemirsa. Jumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pada Women 20 yang berlangsung di Manokwari pada 8 hingga 9 Juni, isu penting yang akan dibahas yaitu perempuan penyandang disabilitas serta perempuan penggerak UMKM. Women 20 atau W20 yang berlangsung 8 hingga 9 Juni di Manokwari bertujuan untuk membahas isu-isu penting tentang perempuan. Dan hasilnya akan dibahas pada event G20 di Provinsi Bali pada bulan November 2022 mendatang. Ketua Umum DPP Persekutuan Wanita Indonesia Sheila Salomo siang kemarin dalam momen seminar kepemimpinan perempuan dan kesejahteraan gender PWKI Papua Barat menyampaikan dua isu perempuan yang akan dibahas, yaitu perempuan penyandang disabilitas dan perempuan penggerak UMKM. Dalam Women 20 ini, Ibu sudah tahu yang akan diangkat isu di Manokwari untuk dibicarakan adalah perempuan penyandang disabilitas dan perempuan yang menjadi bagian penggerak dan pengelola UMKM. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Fidelina, bahwa kita memberi bantuan kepada gereja dan teman-teman kita yang sudah bergerak untuk melakukan kegiatan usaha yang selalu tampil dalam pameran-pameran. Itu merupakan bagian bahwa PWKI sangat peduli bagaimana UMKM itu, terutama yang dikelola oleh perempuan, itu kita angkat. Ya, kita berdayakan untuk lebih baik lagi ke depan. Isu-isu inilah yang akan dibahas dan dideklarasikan pada G20, sehingga isu perempuan disabilitas dan perempuan penggerak UMKM akan dibahas secara internasional dan menjadi perhatian nasional serta internasional. Selaku Ketua Umum PWKI, Sheila Salomo menyampaikan perhatian kepada perempuan telah dilakukan oleh PWKI. Karena dalam Women 20, kita sedang bersama-sama membicarakan, mengangkat isu-isu perempuan untuk dideklarasikan pada G20 nanti. Sehingga bukan hanya di Indonesia, tetapi bagi internasional, mereka bisa melihat bagaimana perempuan-perempuan Indonesia itu sangat memperhatikan keberadaan mereka dan sumbangsih mereka untuk pembangunan bangsa dan negara. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi bagaimana kita mengambil bagian dalam pembangunan secara internasional dan saling gotong royong. Untuk itu, PWKI Papua Barat diharapkan dapat memberikan dukungan sehingga saat event Women 20 yang membahas isu-isu perempuan pun berjalan dengan lancar. Arina Iriananta, TVRI Papua Barat melaporkan. Kelompok difabel dan perempuan pedesaan menjadi isu penting dalam penyelenggaraan event Women 20 atau W20 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Peserta side event Women 20 sudah mulai berdatangan ke Manokwari, Papua Barat pada hari Selasa 8 Juni 2022 tadi pagi. Peserta dari luar daerah dan tamu utama yakni staf khusus Presiden bidang disabilitas dan Ketua Kowani juga sudah tiba di Bandara Udara Rendani Manokwari dan disambut oleh Ketua, Wakil Ketua dan organisasi wanita di Papua Barat dengan tarian adat. Sesuai dengan agenda utama, pembukaan side event Women 20 akan dibuka oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun hingga saat ini sesuai konfirmasi Ketua Panitia Melkias Werinusa menyampaikan bahwa Menteri Desa PDTT berhalangan hadir dalam acara pembukaan. Di kedatangan hari ini kami berdua, saya selaku Ketua dan Wakil Ketua, sangat berharap banyak bahwa di event yang kita lakukan dengan penuh
dedikasi ini bisa datang tamu-tamu yang terhormat yang dari awalnya mulai dari istri kepala negara, kemudian batal, turun lagi ke istri kedua juga batal, yang terakhir juga kedua menteri juga batal. Seperti itu, dan terakhir tadi malam sekitar jam 9 itu informasi dari protokoler dari Kemendes bahwa Bapak Menterinya tidak bisa datang. Seperti itu karena ada tugas lain kah. Sehingga yang datang pagi ini dari staf khusus Presiden, yang staf khusus untuk disabilitas, dan dari Ketua Powani. Side Event Women 20 merupakan kegiatan berskala internasional. Akan membahas dua isu utama, yakni kelompok difabel dan perempuan pedesaan. Sementara itu, untuk mengamankan jalannya agenda tersebut, Polda Papua Barat menurunkan 595 personil gabungan TNI Polri dan Dinas Perhubungan yang akan ditempatkan di titik-titik pengamanan. Sedangkan jumlah tenaga medis yang diperbantukan di lapangan sebanyak 85 orang, yang akan bertugas di Pulau Mansinam pada pagi hari 25 orang dan siang 60 orang. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kaimana akan segera memusnahkan barang bukti kendaraan roda 2 milik masyarakat akibat kecelakaan lalu lintas atau laka lantas. Ratusan kendaraan tersebut kini diamankan di Polres Kaimana. Pemusnahan kendaraan akibat laka lantas ini sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kaimana. Rencana pemusnahan kendaraan akibat laka lantas disampaikan oleh Kapolres Kaimana, AKBP I Ketut Widiarta, melalui Kasat Lantas Ibtu Yosias Tatuhei. Kepada wartawan di ruang kerjanya pada Rabu 8 Mei 2022, Kasat Lantas menjelaskan, sebelum dimusnahkan pemilik kendaraan diimbau untuk segera mengambil kendaraannya dengan menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK maupun TNKB. Kaimana memberikan himbauan kepada warga masyarakat yang kendaraannya terlibat kecelakaan yang sudah menahun dan sampai saat ini belum mengambil kendaraannya di kantor Satlantas, diharapkan untuk segera datang dan mengambil kendaraannya dengan menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan seperti STNK dan BPKB. Jadi kami sangat mengharapkan warga masyarakat yang merasa bahwa kendaraannya terlibat kecelakaan lalu lintas dan sampai saat ini belum mengambil kendaraannya di kantor Satlantas atau barang buktinya di kantor Satlantas, kami mengimbau untuk segera datang dan mengambil kendaraannya. Karena di awal bulan Juni nanti kami akan melaksanakan pemusnahan barang bukti kasus kecelakaan yang sudah menahun yang ada di kantor Satlantas berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana. Kasat juga menjelaskan, angka kecelakaan lalu lintas di Kaimana meningkat tahun ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pihaknya terus melakukan sosialisasi maupun himbauan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati di jalan raya saat berkendara. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Polres Fakfak bersama TNI gelar bakti kesehatan donor darah dengan melibatkan anggota TNI Polri di Fakfak dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-76. Pelaksanaan kegiatan donor darah melibatkan personil Polres Fakfak dan TNI dari jajaran Korem 182 Jasira Onim, Kodim 1803 dan Pangkalan Angkatan Laut Fakfak yang bertempat di Poliklinik Polres Fakfak Selasa 7 Juni 2022. Kapolres Fakfak AKBP Hendriana melalui Koordinator Aksi Donor Darah Ibtu Darmaji mengatakan bahwa pihak Polres Fakfak menggelar bakti kesehatan donor darah dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-76 dan kegiatan tersebut digelar serentak di seluruh Indonesia mulai dari tingkat Polda sampai Polres. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah donor darah karena itu juga merupakan kegiatan secara keseluruhan seluruh Indonesia. Untuk itu Polres Fakfak juga turut andil mendukung kegiatan tersebut dengan donor darah ini. Sebagian dari itu juga untuk mendukung stok di UTD RSUD Kabupaten Fakfak terkait jumlah
kantong darah harus disiapkan di RSUD Fafak. Dan pelaksanaan darah ini kita dari Polres Fafak setelah koordinator, kemudian didukung oleh dari Korem Fafak, Kodim 1803 Fafak, Lanal Fafak, dan Subdenpom Fafak. Demikian. Adapun darah yang berhasil didonorkan sebanyak 44 kantung. Dan nantinya untuk menambah kesiapan stok darah pada unit transfusi darah RSUD Kabupaten Fafak yang akan dipergunakan bagi warga masyarakat Fafak yang membutuhkan. Dari Kabupaten Fafak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu melantik 276 ASN di lingkup Pemkab Teluk Bintuni ke dalam jabatan administrator, pengawas, dan fungsional. Sumpah janji jabatan ini digelar di Gedung Serbaguna Bintuni Selasa 7 Juni 2022. Disaksikan sejumlah pejabat yakni Forkopimda, para pejabat eselon 2, perwakilan TNI Polri, Ormas, dan OKP, serta BUMN dan BUMD serta masyarakat. Bupati Petrus Kasihiu saat memberikan arahan menegaskan bahwa sahnya pelantikan pejabat eselon yang dilaksanakan pihaknya di tahap pertama ini merupakan bentuk pengaturan manajemen ASN yang sesuai dengan undang-undang, di mana Bupati menyebutkan dengan dasar itu maka dapat menghasilkan ASN yang bebas dari intervensi politik, KKN, serta memiliki kualitas kerja yang baik demi kemajuan lembaga. Di samping itu, dengan adanya penyegaran organisasi, Bupati menilai akan mendongkrak pelayanan publik yang lebih berkualitas dan memberikan efek positif terhadap penilaian kinerja pemerintah. Pada kesempatan yang baik ini, perlu saya sampaikan bahwa proses mutasi dan promosi dalam hal kepegawaian adalah sebuah hal yang wajar dan merupakan bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja birokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan yang tentu saja telah melalui penilaian kinerja. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 selaku pejabat pembina kepegawaian, Bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, bahkan pemberhentian aparatur sipil negara serta pembinaan manajemen ASN sesuai ketentuan perundang-undangan. Sesuai data yang berhasil dihimpun TVRI, sebanyak 276 ASN yang dilantik, terdiri dari jabatan eselon 3 sebanyak 63 orang, dengan pembagian OAP 7 suku sebanyak 38 orang, OAP sebanyak 12 orang, dan non-OAP sebanyak 13 orang. Eselon 4 sebanyak 213 orang, dengan pembagian OAP 7 suku sebanyak 139 orang, OAP sebanyak 25 orang, dan non-OAP sebanyak 51 orang. Perlu diketahui, usai pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan, dilakukan pula pengesahan 58 pejabat ke dalam jabatan pelaksana tugas di sejumlah jabatan yang kosong. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Badan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Teluk Bintuni periode 2021-2024 dilantik Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu pada Selasa 7 Juni 2022 yang bertempat di Gedung Sasana Karya. Acara pelantikan tersebut dihadiri sejumlah tamu undangan, diantaranya PLT Sekda Teluk Bintuni Frans Nicholas Awak beserta para asisten. Selain itu, para kepala OPD di lingkungan Pemda Teluk Bintuni, sesepuh TPPKK Teluk Bintuni, dan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW juga turut hadir. Saat memberikan sambutan, Bupati mengatakan bahwa TPPKK merupakan organisasi yang besar dan sangat penting bagi pemerintah. Pasalnya, Bupati menyebutkan sejatinya peran dan fungsi TPPKK sangat berpengaruh terhadap pencapaian program pemerintah, khususnya dalam mengembangkan potensi keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa tim penggerak PKK ini adalah satu organisasi
yang penting dalam mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati atau visi dan misi daerah. Mungkin Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu yang suaminya ditempatkan sebagai pimpinan OPD. Nah, ini saya stressing agar lebih memberikan peran yang maksimal. Karena di dalam seluruh program PKK itu, pokok PKK itu sudah terpampang tugas-tugas kita. Ya, apalagi yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, ya. Pada kesempatan itu, Bupati menghimbau Badan Pengurus TP PKK Teluk Bintuni yang baru untuk mengevaluasi program di periode sebelumnya. Terutama, kata Bupati, apabila ada program prioritas yang tidak sempat direalisasikan di periode sebelumnya, maka dapat dipertimbangkan untuk diprogramkan kembali. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Direncanakan pada akhir tahun 2022, Kepolisian Resort Manokwari segera naik tipologi dari Polres menjadi Polresta. Realisasi kenaikan tipe Polres Manokwari dari Polres ke Polresta akan segera terwujud dalam tahun 2022. Hal itu diungkapkan Kapolres Manokwari usai memimpin apel pagi. Kepada TVRI Papua Barat, Kapolres menjelaskan, saat ini sudah dilaksanakan validasi peningkatan tipologi Polres Manokwari dengan melakukan sejumlah pemeriksaan administrasi di pusat oleh tim beberapa waktu lalu. Di mana dalam tahun ini, Polres Manokwari tinggal menunggu kabar kenaikan tipologi menjadi Polresta setelah seluruh berkas disiapkan sejak tahun 2021. Dan harapan masyarakat semua, ke depan Polres Manokwari menjadi bagian bersama-sama dengan beberapa Polres lain di Indonesia yang diusulkan peningkatan menjadi Polresta. Sudah dilaksanakan kegiatan validasi peningkatan tipologi Polres Manokwari ke Polresta Manokwari. Jadi tahapan pemeriksaan administrasi sudah sampai dengan saat ini tim kami juga sudah kembali dan dalam tahun ini kami menunggu kabar terkait kepastian daripada peningkatan tipologi tersebut. Itu rencananya kapan untuk suratnya dari ke Polres Manokwari itu sejak kami persiapannya sejak tahun 2021, pelaksananya tahun 2022 ini untuk pemeriksaan administrasinya, dan mungkin apabila tidak ada halangan, tidak ada kendala di akhir daripada 2022, harapan kami semua, harapan kita semua bahwasanya Polres Manokwari menjadi bagian daripada beberapa Polres lain yang juga diusulkan peningkatan tipologinya menjadi Polresta. Dengan adanya peningkatan tipologi ini akan mempengaruhi keseluruhan daripada organisasi di Polres Manokwari, baik dari sisi jumlah personil dan prasarana. Tentunya ini didasari dari dinamika menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Manokwari agar semakin berkembang, karena Manokwari adalah ibu kota provinsi Papua Barat. Dengan adanya peningkatan tipologi ini akan berpengaruh juga kepada keseluruhan daripada organisasi Polres Manokwari itu sendiri, baik dari sisi jumlah personil, baik dari sisi jumlah sarana prasarana dan sebagainya. Tentunya ini didasari oleh bahwasanya dinamika menjaga keamanan dan ketertiban Kamtibmas di wilayah Manokwari ini semakin berkembang karena Manokwari adalah ibu kota daripada provinsi Papua Barat. Jadi tentunya membutuhkan peningkatan daripada jumlah personil, sarana prasarana dan sebagainya. Ini menjadi satu hal yang baik apabila peningkatan itu bisa didapatkan oleh Polres Manokwari. Selain Polres Manokwari, Polres Sorong Kota juga merupakan salah satu Polres yang akan naik tipologi menjadi Polresta di wilayah Polda Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah.
Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.